hari ini di Alchemy dengan judul Get to Know End-to-End Testing in The Catalyst. Lebih lengkapnya end-to-end testing mobile apps menggunakan Appium dan Cucumber gitu, sama Mentimun. Itu gimana ceritanya gitu kan ya di The Catalyst. Nah, yang akan dibawakan oleh Mas Meli Sujakto, seorang software engineer di The Catalyst. Nah, topik utamanya kita akan mempelajari tentang kenapa harus ada end-to-end testing di Catalyst, kemudian mempelajari end-to-end testing menggunakan Appium dan Cucumber, dan Q&A tentang materi ini di akhir nanti gitu. Kita kenalan dulu sama Mas Meli Sujakto. Perkenalkan, Mas Meli Sujakto. Jadi beliau masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Dian Nusantara, dan Mas Meli memulai karirnya sebagai production operator di beberapa tahun yang lalu di beberapa perusahaan, salah satunya PT Astra Honda Motor. Nah, Mas Meli mendapatkan pengalaman bidang IT dengan mengikuti web development yang diadakan oleh Digital Talent Scholarship dan full stack developer trainee di sebuah bootcamp. Mas Meli ini pernah menjadi developer selama 1 tahun di Digital Buana. Sejak tahun 2019, Mas Meli merupakan software engineer di The Catalyst. Kita sambut bersama-sama, kita akan mengundang Mas Meli di screen Zoom. 1, 2, 3. Hai Mas Meli Sujakto. Oke, Mas Meli, apa kabar? Ya, baik, puji Baik ya, Tuhan. Mas Fitri. Meli. Ya. Oke, Mas Meli, teman-teman nggak sabar nih untuk mengikuti materi dari Mas Meli, dan teman-teman bisa mengikuti materi ini dengan mengikuti interaksinya melalui Q&A yang kita akan share di kolom chat di Slido gitu. Kalau gitu aku persilakan Mas Meli Sujakto untuk mempresentasikan materinya pada malam hari ini. Teman-teman selamat mengikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Savitri. Ya, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya enggak ngasih materi ya, hanya sharing aja terkait apa yang ada di DEKA di topik kali ini terkait end-to-end testing. Kebetulan saya ada info di sana dan berkesempatan uh, pada malam hari ini untuk sharing ke teman-teman semua. Ya, kelihatan Mas Meli, aman. Terima kasih. Ya, Baik. teman-teman, end-to-end testing ini adalah sama dengan UI testing ya. Target testingnya adalah dari sebuah aplikasi ataupun website, interaksi dengan user langsung gitu, end user seperti itu. Kenapa di Decatalyst itu ada kami membutuhkan end-to-end testing ini? Tentunya ada alasannya ya, teman-teman. Ya, kurang lebih kondisi di Decatalyst itu ada sekitar 400 developers saat ini, lebih ya. Terus tiap-tiap dari kami semua berada di lebih dari 8 negara ya. Dan tentunya ini akan menjadi suatu PR di mana gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan dan juga merawat produk kita seperti itu. Dan setiap dari developer tentunya akan menambahkan sebuah fitur ataupun memodifikasi ataupun merubah source code-nya, dan tentunya dengan kondisi kita yang besar seperti itu, seberapa yakin ketika ada code changes itu tidak berdampak pada sistem yang sudah ada ya, seperti itu. Tentunya balik lagi ke kolaborasi dari kami semua. Mungkin 3 poin di sini: coordination, collaboration, synchronize. Ini hanya sebagian poin gimana caranya kita bisa bekerja sama ya, menuju arah yang sama gitu di Decatalyst. Dan tentunya kita mengenal metodologi dalam pengembangan software. Dari Decatalyst sendiri
Izin next ke ya ini. Kami menggunakan LESS framework ya. Sekilas LESS framework itu adalah agile metodologi large scale Scrum ya, di mana ini mengkolaborasikan jumlah member yang besar ya, seperti itu. Di sini ada 3 poin yang saya highlight, saya pin di sini. Yang pertama ini adalah beberapa di gambar ini ya teman-teman. Ini adalah beberapa bagian yang dilakukan sebuah tim yang menganut LESS framework metodologi. Di poin-poin 3 ini, itu yang pertama adalah integrate continuously, di mana setiap dari perubahan yang ada dari tiap developer atau tim itu continuously terintegrasi ke base atau source code-nya kita, begitu. Begitupun terkait dengan continuous improvement untuk part yang satunya lagi. Setiap dari ada perubahan code, ini akan terus diimprove ya teman-teman, terus dirawat seperti itu. Dan yang ketiga adalah technical excellence. Technical excellence adalah gimana caranya kedua poin ini kita bisa menjalankan seperti itu. Ya, dari ketiga poin yang sebelumnya, kami ada pendekatan terkait sebuah pembangunan atau development software harus automate untuk empat poin di sini ya. Ada development, build, test, release. Jadi dari ketika ada perubahan code di repo kami, itu akan dijalankan secara otomatis yang biasa kita sebut pipeline ya teman-teman. Jalankan otomatis untuk melaksanakan build menjadi sebuah aplikasi, baik aplikasi Android maupun iOS. Nah, setelah terbuild, itu akan lanjut ke proses testing. Ketika proses testing ini berhasil, ini akan melanjutkan proses ke distribution, release ya. Release di sini bukan ke App Store atau Play Store ya teman-teman. Ini ke environment kami, environment kami untuk bisa mendapatkan build aplikasinya seperti itu. Dan di poin ini, poin testing, itu sebenarnya ada yang namanya piramid testing ya teman-teman. Itu terdiri dari unit testing. Unit testing mungkin teman-teman udah familiar ya. Jadi namanya unit pasti dari yang terkecil, dari code kita, mulai dari function yang kita punya, itu harus di testing, harus sesuai ekspektasi. Kemudian naik ke atas ada integration testing. Nah, integration testing ini adalah berkaitan dengan call API dari klien, di mana responnya harus sesuai dengan yang di-expect. Namanya integration pasti udah berkaitan lebih dari satu ya teman-teman. Nah, di yang paling atas ini ada end-to-end test. End-to-end test ini adalah di mana keseluruhan, ini ada 3 titik.
Ini adalah kliennya, app mobile-nya, kemudian uh, servernya, kemudian ke sistemnya atau logicalnya ya, seperti itu. Dan bagaimana sih kalau sebuah aplikasi itu nggak ada end-to-end test? Ya, di sini saya menaruh uh, sebuah video ya. Ini diibaratkan payung ini adalah produk kita, teman-teman, fitur kita, di mana ini tanpa melakukan end-to-end testing. Secara fungsi, mungkin jika diibaratkan, secara fungsi ini nggak berjalan, teman-teman. Tapi secara kita mulai dari unit test, ini kalau kita bilang code, ini adalah expect-nya adalah mekanisme payungnya ngebuka ini bisa berjalan ya, gitu. Terus kalau ngomongin integration testnya, ini expect-nya adalah ketika switch-nya ditekan gitu misalnya. Ini mekanisme payung dibukanya juga expect-nya harus berjalan juga. Dan ini udah sesuai gitu untuk dua testing tersebut kalau kita ibaratkan ke video ini ya. Nah, end-to-end testnya itu adalah expect-nya ketika switch ditekan, expect-nya tuh payungnya dapat kebuka ya teman-teman. Tapi payungnya harus berfungsi. Nah, ini yang namanya end-to-end testing. Seperti itu. Oke, saat ini masuk ke section yang terkait end-to-end testing kami di sini. Kami menggunakan 3 tools. Ada WebDriver IO, Appium, dan Cucumber. Ya, secara struktur sistem kami itu adalah seperti ada di diagram ini, teman-teman. WebDriver IO ada di paling luar, dia ngebungkus Cucumber dan Appium-nya. Kemudian WebDriver IO ini akan berinteraksi dengan device. Device ini telah di install aplikasi, kebetulan ini logonya Jago ya, karena Jago adalah salah satu produk kami di DK. Iya, yang setelah diinstal aplikasi. Ya, langsung masuk ke part yang WebDriver. WebDriver IO ini biasa disingkat WDIO ya. Ini merupakan sebuah framework automation test yang bisa melakukan testing ke web dan juga mobile app. Pasti teman-teman tanya, kenapa ada WDIO tapi juga ada Appium gitu. Nanti akan terjawab di slide berikutnya. Kemudian base code-nya ini JavaScript untuk WebDriver IO. Jadi nggak support bahasa lain. Kemudian secara sistem mekanismenya dia memanfaatkan WebDriver protokol ya untuk berinteraksi dengan aplikasi maupun websitenya, seperti itu. Dan ini merupakan kerangka utama atau framework utamanya dari end-to-end test kami, seperti itu. Dan dia mempunyai banyak protokol WebDriver ya. Salah satunya adalah Appium, seperti itu. Ya, kemudian ada part Cucumber. Cucumber ini sebagai apa sih? Cucumber ini adalah sebuah konektor ya, konektor atau jembatan dari sebuah script feature file atau skenario yang akan dihubungkan ke step definition untuk dilanjutkan ke logic dari sebuah testing script ya. Menggunakan sebuah sintak Gherkin di mana dipakai untuk menggambarkan skenario pengujian.
Sintak Nyarkin itu apa sih teman-teman? Mungkin ada sebagian udah banyak yang tahu. Itu sekilas terdapat ada fitur, ada skenario, ada background, given, when, then, seperti itu ya. Dan ini yang memudahkan orang non teknis itu bisa membaca fitur ini mau ngapain gitu. Dan ini yang bakal di-convert ke dalam sebuah script testing seperti itu. Cucumber ini mempunyai expression ya. Sekilas cucumber expression ini mirip dengan regular expression. Dia lebih dikhususkan ke Cucumber, tapi Cucumber juga support ke regular expression. Expression ini adalah sebuah plain text yang support atau menyediakan parameter untuk bisa dilanjutkan ke sebuah step definition dari sebuah script feature file. Ya, kemudian dia juga sangat berperan seperti yang tadi saya telah sampaikan untuk berkolaborasi ya antar tim pengembang dan tim penguji. Jadi tim penguji expect skenario-nya apa, di generate di sebuah fitur file, kemudian dijalankan oleh tim pengembang untuk diselesaikan dengan script testing seperti itu. Kemudian ada Appium. Appium ini sebuah framework ya. Ini khusus untuk aplikasi mobile. Dia juga sistemnya sama ya. Dia protokol web driver untuk berinteraksi dengan aplikasi. Terus banyak yang support bahasanya, kurang lebih seperti ini. Mungkin ada lagi ya, selain dari JavaScript, Python, dan Java. Appium ini dipakai sebagai sambung tangannya WebDriver I/O untuk berinteraksi dengan mobile aplikasi. Karena dia sendiri tidak bisa ya berinteraksi dengan mobile aplikasi, baik iOS atau Android. Jadi peran Appium adalah ada di situ. Ya, Appium itu sendiri mempunyai alat namanya Appium Inspector. Sesuai namanya ini inspektor, dia pasti dipakai untuk menginspek sebuah sesuatu gitu ya. Dan di sini, jadi kalau diambil contoh, di sini ada sebuah ini screen ya teman-teman, screen konteks ya. Terus kalau HP ini dikoneksikan ke Appio, terus kita integrasikan ke Appium Inspector, kita bisa menginspek elemen kayak bintang, kemudian tab ini, tab ini, tab ini. Itu punya identifier. Nah, di case ini, itu identifiernya ada di bagian sini. Jadi, dia ngeklik ini, kalau kita pakai Appium Inspector, kemudian terjerat datanya ada di sini. Oh, accessibility ID-nya, call history tab, dan ini yang bakal dipakai untuk kita berinteraksi di script dan memainkan beberapa logic di script. Seperti itu. Iya. Secara struktur, ketika kita udah punya APK file atau IPA file, itu kita sudah bisa menjalankan sebuah testing script ke dalam sebuah device. WebDriver ini bisa melakukan banyak, antara lain itu seperti install app, membuka, close app, interaksi. Dengan app ini banyak ya untuk buat interaksi harusnya. Kayak klik, terus type, terus apa lagi ya? Ya, membuka
meriset aplikasi. Kalau udah ada di sini juga riset aplikasi juga bisa uninstall, dan fitur yang spesialnya dia bisa upgrade app version kita ya. Jadi bisa upgrade dari versi sebelumnya, kemudian kita kasih versi yang terbaru, dia bakal upgrade ya ke versi tersebut. Namun dia tidak bisa downgrade. Secara setup ini udah bisa dijalankan. Cuman dari kami ini bakal repot kalau kita menjalankan otomasi di sebuah pipeline. Karena harus ada support, harus ada real device-nya di sini ya, ataupun emulator, sehingga ada di section selanjutnya terkait device form ya. Ya, di sini kenapa sih kami butuh device farm? Jadi dalam sebuah aplikasi tentunya bakal dipakai, dan memang itu targetnya bisa dipakai di beberapa device seperti itu. Dan setiap device pasti beda screen-nya, terus lebarnya juga ya screen-nya juga itu, terus beda tipe pun beda tampilan, dan kayak di sini mungkin ya seperti mungkin di sini nggak ada bedanya ya. Kalau layarnya lebih kecil pasti ada bagian yang kepotong dan harus di scroll seperti itu. Dan itu yang dites sama kami. Dan kenapa kita butuh device farm? Supaya kita dapat melakukan testing ke banyak device. Seperti itu. Dan banyak beberapa device farm yang udah ada, antara lain Browser Stack, Sauce Lab, kemudian Firebase Test Lab ya. Nah, kami menggunakan Browser Stack di Decatalyst. Sekilas ya dia sebuah device farm yang bisa melakukan testing ke sebuah aplikasi manual maupun otomasi. Jadi kita bisa berinteraksi dengan aplikasi kita, dengan kita tinggal pilih device-nya apa, handphonenya apa, dan kita bisa memainkan dan mengecek secara manual dan juga otomatis ya. Browser Stack support dengan untuk web dan mobile. Kemudian menyediakan lebih dari 3.000 real device dan juga browser. Terus beberapa fitur lainnya seperti screen recording, terus real time view, proses testingnya seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi tiap-tiap dari tools yang dipakai sudah dicantumkan beberapa referensi dokumentasinya ya teman-teman. Kalau nggak salah ini nanti bakal di-share juga untuk slide-nya, teman-teman jadi bisa lebih lanjut gali lagi di dokumentasinya. Ya, kemudian secara struktur dengan menggunakan browser stack seperti ini ya. Jadi WebDriver IO sebagai kerangkanya, framework utamanya, ada di dalamnya Cucumber. Ini berperan sebagai konektor dari Gherkin syntax di dalam fitur file, kemudian dimasukkan ke dalam step definition, dan step definition dia bakal berinteraksi dengan device itu dengan bantuan Appium, dan dari Appium dia bakal berinteraksi dengan device yang ada di browser stack. Kemudian konfigurasi dari browser stack ini ada di dalam WebDriver-nya sendiri. Jadi secara mekanisme ketika tesnya dijalankan,
Pertama dia bakal melakukan, nah di sini ada part GCP ya. Jadi app kita beberapa versi, semua versi itu ada di storage ini, dan itu bakal untuk uh, diambil spesifik versinya ya, baik iOS atau Android, untuk dilakukan testing menggunakan browser stack. Dan aplikasinya juga ini setelah di-download dia bakal di-upload ke browser stack. Kemudian untuk setup HP-nya, tipenya apa, OS-nya apa, itu ada dalam WebDriver. Jadi uploading file setelah selesai dia akan melakukan running testing dan result akan dikembalikan ke dalam WebDriver-nya ini sendiri. Iya, di sini saya share terkait high levelnya aja ya teman-teman. Nggak terlalu dalam, mengingat waktunya cukup singkat. Di sini saya share sebuah video. Ya, ini adalah video bagaimana kami merunning tesnya dan apa yang terjadi di browser stack. Frameworknya kami jalankan untuk merunning sebuah fitur, kebetulan di sini namanya health check ya. Iya, dengan tag health check juga. Ketika dijalankan, izin saya sambil stop juga dan jelaskannya. Ya, di sini ada pengecekan ya. Apakah aplikasi dengan versi sekian dan environment ini itu udah ada di browser stack atau belum? Seperti itu. Kemudian kalau belum, dia bakal mengecek di lokalnya WebDriver ini sudah ada atau belum. Kalau belum, dia bakal mendownload dari Google Cloud Storage. Setelah selesai download, dia bakal upload. Dan ini kebetulan sudah ada semua di browser stack. Jadi kita upload dua versi sekaligus karena untuk memprovide fitur upgrade ya. Kebetulan ada fitur upgrade version, jadi harus ada dua versi yang berbeda. Setelah semuanya sudah siap, app-nya sudah ada di browser stack, dia bakal mengeksekusi tes. Ya, di sini konfigurasinya yang ditampilkan kebetulan ada username dari browser stack-nya dan juga akses, ya ada akses key yang memang nggak ditampilkan. Sayang sekali ini ada device name-nya harusnya, cuman ini ditampilkannya sebagai objek aja, text object. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah masuk ke dalam fitur health check-nya. Dan ini yang terjadi di browser stack ya. Dia akan otomatis show sebuah progres yang sedang dijalankan. Tunggu sebentar. Ya. Jadi setiap lognya di sini kita bisa ini ya, kita bisa configure ya, apakah akan ditampilkan atau enggak, seperti itu. Dan ini ditampilkan semua, seperti downloading, installing, setup Appium. Nah, kemudian ada part launching app. Dan ini akan dijalankan secara otomatis sesuai script yang ada di web driver-nya. Fitur health check ini apa sih? Dia hanya memastikan login dan logout itu berjalan normal ya. Jadi setelah dia berhasil login, dia akan logout. Dan setiap log di sini juga bisa ditampilkan di browser stack ya. Jadi ketika ada
eh, tes yang gagal atau di tes yang gagal dari sebuah pipeline bisa terlihat lognya ya, kenapanya yang gagal dan bisa ketahuan sistem yang fitur mana yang nggak berjalan seperti itu. Setelah tesnya selesai, resultnya akan dikembalikan ke web drivernya. Ya, di sini tesnya pas dan ini resultnya. Ada dua step yang dijalankan dan satu fitur file. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada detailnya ya teman-teman dari proses tag, device-nya apa, OS-nya apa, user, kemudian statusnya. Oke. Ya, jadi setelah ada end-to-end test, teman-teman, semuanya itu terotomasi ya. Dari ketika ada changes code, dia bakal build, kemudian ada testing dulu. Build pun kalau gagal dia nggak akan dilanjut ke sini ya. Setelah build-nya berhasil, dia akan melakukan testing dan salah satunya adalah end-to-end test. Itu bakal dijalankan di sini dan kalau selesai, kalau pas semua, itu akan lanjut ke rilis ke app distribution. Iya, mungkin seperti itu yang bisa saya share teman-teman. Selanjutnya bisa kalau memang ada yang mau ditanya lebih dalam, bisa langsung ke session Q&A ya. Seperti itu ya Mbak Savitri. Oke, benar Mas Meli Sujapto. Baik teman-teman semua, mungkin kita bisa minum-minum dulu ya, menunggu beberapa detik lagi menuju ke Q&A session. Hai, kalau gitu kita akan memilih satu dulu. Oke, yang ini ya, pertama ya. Oke, Mas Meli udah siap? Iya, sudah, Oke, sudah. udah. Baik, Minum. iya, teman-teman dipersilakan juga kalau minum ya. Aku juga izin mau minum bentar. Oke, yang pertama, since Flutter satu source code, apakah dia memotong proses pengecekan platform untuk get element locator? Karena locator Android iOS-nya sama, Mas Meli. Sejak oke. Lokator Android dan iOS-nya sama. Uh, Saat ini lokator ini mungkin nggak ketahuan ya siapa yang bertanya ya. Lokator ini maksudnya mungkin elemen ya. Betul enggak ya? Oke, ada yang Ada menulis yang ini. yang ini. Boleh di open mic, guys, teman-teman. Iya betul. Elemen ya, Mas ya. Oke. Uh, jadi dari sisi Appium-nya, kebetulan kami sudah di Flutter. Iya, kebetulan kami juga pakai Flutter dan ya udah pakai yang latest juga. Jadi ada sebuah selektor yang memang dia selalu berhasil mendapatkan elemen tersebut untuk iOS dan Android, Mas. Itu menggunakan accessibility ID dan itu akan selalu kebaca sama Appium-nya. Seperti itu, Mas. Menjawab enggak ya? Oke enggak deh. Oke, Oke Mas. aman ya, Mas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus yang kedua, oke, ini konsultasi Mas Meli. Saya dengan gunain Vitess as device farm, tetapi terkendala di WebSocket link file. Kira-kira kenapa ya isunya, Mas Meli? Vitess ya. Saya juga belum familiar dengan Vitess ya. Hmm.
siapapun yang bertanya. Oke. Mungkin bisa nanti saya coba itu ya, explore lagi. Tapi kalau WebSocket link valid mungkin harus di show errornya ya. Mungkin bisa setelah sesi atau seperti apa biasanya Kak Sawitri? Oke, kita skip pertanyaan ini. Mungkin Oh lebih iya. lebih lengkap untuk pertanyaannya atau mungkin by personal di LinkedIn gitu. Oke, berikutnya. Kenapa menggunakan WDIO, Cucumber, dan Appium untuk mobile testing dibanding yang lain, Mas Meli? Apa ada kemungkinan terjadi perbedaan elemen locator untuk tampilan di device A atau B? Atau Oke. Ya, sebelumnya kami juga trial and error ya, nyoba-nyoba pakai yang lain. Memang senjatanya yang kami punya adalah Appium-nya, Mas atau Mbak ya. Jadi kita pernah nyoba pakai robot framework dan lokatornya itu karena yang berinteraksi itu Appium, dia tetap jalan, baik pakai robot framework ataupun WDIO. Cuman di platform yang robot framework ini ada keterbatasan logik karena memang robot framework ini terlalu human language ya, terlalu bahasa manusia. Jadi ketika kita ada validasi kondisi dengan logik yang teknikal itu susah di sana. Jadi kami pilih WebDriver IO. Kenapa Cucumber? Karena yaitu tadi dia memudahkan kolaborasi dari sisi non teknis dan teknisnya. Jadi itu sebagai part yang bisa kami translate ya ke dalam sebuah logik melalui Cucumber ini, kemampuan Cucumber itu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Buat yang bertanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Kemudian berikutnya, apa kendala yang sering terjadi ketika testing menggunakan browser stack? Kendala yang sering terjadi. Kalau kendala sering terjadi, kebanyakan kita salah ini ya. Jadi mau running sebuah iOS device, tapi aplikasi yang kami kasih Android APK ya. Itu sih, lebih ke human error aja sih. Dan yang masih kami gali adalah parallel testingnya. Jadi saat ini ada berkaitan dengan paralel juga di bawah ya. Oke, mungkin bisa langsung ke itu ya, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Boleh. Kalau running paralel di browser stack, maintenance test datanya supaya nggak tabrakan antar tes. Nah, kebetulan kami masih menggali paralel test di browser stack. Saat ini memang bisa paralel, tapi dia lebih ke menjalankan tes yang sama di beberapa device secara bersamaan, seperti itu. Dan untuk jadi kami belum sampai gimana caranya maintain datanya ya supaya nggak tabrakan, seperti itu di browser stack. Oke. Untuk yang parallel browser stack ini udah solve. Iya, sepertinya sudah. Terus kendala ini juga solve. Nah, kemudian lanjut. Apakah end-to-end testing sama dengan apa ini bacanya? What testing? Kalau tidak, bedanya apa, Mas Meli? Kalau menurut saya sama ya, user acceptance test kan. Dan biasanya, biasanya dia ada given, misal mau fitur login ya, given saya masukin email ini dengan password yang salah, harusnya gagal login, seperti itu. Given, when, then, and, seperti itu. Jadi sama. Baik. Oke, berikutnya. Kalau boleh di-spill, sudah berapa persen coverage automation di mobile apps-nya Jago, Mas Meli? Kalau enggak perlu dijawab, Mas Meli, kita skip. Ini masih in progress sih, karena masih terus berlanjut. Yang jelas nggak 100%.
itu ya Kami masih jawabannya. butuh manusia, jadi kami masih butuh manual testing. Oke, berikutnya. Em, izin tanya kepo nih Mas Meli, kode automation kalau di Decatalis ditulis sesudah fitur di deploy atau sebelum? Menarik pertanyaannya. Jadi ketika eh, ada sebuah fitur yang akan dikerjakan, developer akan membuat branch baru. Dari branch kita punya Trunbase ya di master, membuat branch baru, kemudian tesnya harus failed dulu, seperti itu. Tesnya fail dulu, artinya baik integration, terus unit testing, testing yang lain, itu dibuat dulu ya artinya. Setelah itu harus dilengkapin di branch tersebut sampai semuanya hijau, pas semua baru secara rule baru boleh di merge request atau pull request. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana handle cache scan QR code di mobile apps jika aplikasi tersebut ada fiturnya? Aman. Iya. Ini juga tadi belum tidak saya mention ya. Jadi keterbatasan Appium mungkin antara lain seperti open kamera ya. Opennya bisa, cuman kayak scan QR apa segala macam. Kami belum menemukan solusinya ya. Dan kayak video QIC seperti itu juga belum bisa gitu. Jadi kenapa masih butuh manual test untuk hal seperti itu. Terus kayak semacam fingerprint, apalagi ya sistem security-nya. Kalau fingerprint bisa, jadi kita bisa akses record dari fingerprint-nya untuk ditaruh ke dalam untuk di input ke mobilenya, ke device-nya ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, apakah ada perbedaan performance ketika running test di lokal dan di browser stack? Performance-nya tergantung device. Device ini handphone ya. Jadi kalau memang, jadi tiap-tiap running test itu ada timeout-nya ya. Di setiap screen, tiap-tiap dia nunggu sebuah elemen harus muncul, harus hilang. Dan kalau device-nya lemot, pasti gagal gitu. Jadi sebenarnya utamanya di device handphonenya seperti itu. Tapi kalau di browser stack, semua device itu nggak di root tapi udah dioptimalkan. Jadi semuanya cepat, sepengalaman kami seperti itu. Jadi kebetulan aplikasi kami juga ada pengecekan apakah device-nya di root atau enggak seperti itu. Dan di browser stack aman semua seperti itu. Baik. Teman-teman kalau misal pingin open mic, raise hand, atau pingin bertanya langsung dengan Mas Meli, boleh banget loh. Barangkali ini sesama software engineer atau lintas engineer dari QA, yang dari Lemonilo nih, mau tanya nggak? Revita. Tadi aku lihat ada Mas Ardi juga, temannya Mas Meli. Mas Ardi siapa itu? Kenal nggak Mas Meli, yang Mas Ardi ini? Ada beberapa. Iya, aku lihat ada beberapa teman-teman dari Decatalis juga ikut event ini. Teman-teman semua. Oke. Oh, udah tanya tadi gitu. Yang Animus tadi ya, Rev ya? Open mic dong, Rev. Oke, kalau Semuanya gitu. Iya, Animus nih, nggak mau menunjukkan ini jadi dirinya. Oke, berikutnya kalau gitu kita masih ada waktu banyak nih sih sebenarnya teman-teman, tapi kalau memang dicukupkan ya kita akan menjawab sesuai yang ada di slide dulu gitu. Apa kelebihan dan kekurangan large scale Scrum dengan Scrum biasa? Oke, ini gimana nih? Sebenarnya kapabilitas saya untuk menjawab ini ya bukan pada ininya, pada partnya. Cuman yang jelas karena dia large scale Scrum, dia lebih mudah mengkoordinasi banyak orang seperti itu, dan lebih banyak
meeting ya. Seperti itu. Itu dia Karena dia harus meeting. perbedaan engineer sama Scrum ya. Baik. Oke, dua pertanyaan terakhir. Oke, aku jawab pertanyaan yang terakhir ini. Mungkin Kalau yang selesai saya kalau tambahin selesai dulu, Zoom ini, Mbak kira-kira Sarah. recordnya bisa di-share nggak? Iya, nanti teman-teman kita akan share di apa namanya di Discord ya. Jadi buat kalian yang belum join di forum kita di Discord, jangan lupa join dulu. Gitu, kita akan update di situ. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu ini. Tesnya apakah ada dependensi ke DB atau API, Mas Meli? Oke. Eh, dependensi ini artinya langsung ke code-nya ya. Eh, kita bisa langsung berinteraksi dengan API, artinya kita call API untuk preparation data. Jadi ada hook kan, before dan after-nya setelah sebuah skenario atau fitur itu selesai, akan dijalankan atau setelahnya, before after. Dan itu kita bisa memodifikasi sebuah data atau menyediakan datanya dengan call API dulu ke spesifik user yang mau dites, dan poinnya adalah kita bisa berinteraksi dengan API-nya langsung di WebDriver IO ya, seperti itu. Oke, tambahan informasi, aku mengingatkan nih teman-teman buat kalian tadi yang mungkin telah datang ya di sini, kita ada sebuah program untuk Indonesia Tech Talent Goes to Japan. Jadi apakah kalian pingin jadi programmer di Jepang ya teman-teman? Kita ada sebuah program kelas ya dari iGo3, Indonesia Global Top Tech Talent, part of Altera Academy, bersama Hatari Kimas, mengajak kalian untuk jadi programmer di Jepang. Jadi biayanya hanya dengan 40 juta di awal, kemudian sisanya ini bisa dicicil kalau teman-teman udah bekerja di sana gitu, dengan jaminan kerja 100%, dan program ini akan berjalan tahun ini, dan tahun depan kalian udah berangkat ke Jepang gitu. Nah, informasi tentang program ini teman-teman bisa lihat di link yang kita share di situ, di chat box. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini gitu. Dan yang terakhir ini, kalau misal kalian ingin jadi pemateri atau speaker seperti Mas Meli pada malam hari ini, bisa banget ya untuk submit profil teman-teman, dan kita akan menghubungi nih kalau misal kita cocok sama topiknya teman-teman gitu. Tentunya seputar tech ya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, gitu. Terakhir. Oke, guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi di event pada malam hari ini. Alter Academy berkolaborasi dengan The Catalyst, dan kita terima kasih banyak buat Mas Meli Sujakto yang sudah memberikan sharing materi pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat pada malam hari ini gitu. Dan jangan lupa kasih feedback ke kita ya, teman-teman, biar kita bisa memberikan event yang lebih baik lagi gitu. Mewakili tim Altera Academy yang bertugas, ada Salsa, Bila, dan juga aku, Sawiti, dan juga Mas Meli, dan teman-teman The Catalyst yang hadir pada malam hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di event Alchemy berikutnya bersama Sawitri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Meli Sujakto, terima kasih banyak.